Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan selamat malam dimanapun kalian melihat video ini. Yang saya banggakan ya, yang saya cintai para mahasiswa angkatan semester 2 Prodi Pendidikan Olahraga Universitas Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan ini kita kembali lagi di perkuliahan daring ya, tentang materi atau mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kita sudah pernah masuk di sebelum pandemi ini, ada sedikit materi-materi nanti yang akan saya ulang sedikit dan saya lanjutkan yang belum dilaksanakan. Kemudian tentang kontrak kuliah, itu di kontrak kuliah ada banyak sekali revisi karena kita sekarang ini perkuliahannya melalui daring. Kemudian sebelum kita masuk di materi, di sini saya akan menyapa para mahasiswa saya yang dimanapun kalian berada. Sebelumnya mohon maaf ya, untuk di sini ada sedikit pekerjaan rumah ya, jadi ada bising-bising ya. Saya harapkan suara saya tetap jelas untuk bisa didengar. Baik, saya akan menyapa beberapa mahasiswa saya yang ada di semester 2 ini. Di Prodi Pendidikan Olahraga ada saudara Abid Yulianto, kemudian ada saudara Ahmad Wahyu Firdianto, ada saudara Adi Setiawan, kemudian ada saudara Afriha Ainul Fadli, kemudian ada saudara Ahmad Ibnu Saiful Jamil, kemudian ada Ahmad Ramadhani Mubarok, ada Ahmad Ohanangto Soleh, ada saudara Ali Maskur, Ali Sontik Setiawan, kemudian ada Alfian Relawan Firmansyah, ada Ari Devan Irmanto, kemudian Bagos Trilaksono, ada saudari Binti Muslimah, kemudian ada saudara Bobby Pranata Gitarius, ada Khairul Farhan, ada Diki Hana Purnomo, kemudian ada Fatur Rahman Fauzi, ada Hendrik Kurniawan, ada saudari Imade Dinda Noviana, ada saudara Ibnu Mu'alif, saudara Ilyas Fatikunadak, kemudian ada Imam Siswanto, ada Farid Irdiansyah, ada Khairon Zamzami, ada Muhammad Khairon, kemudian ada Muhammad Arga Badan Aziz, kemudian ada Sirojul Munir, kemudian ada Muhammad Amin Rois, ada Muhammad Fakhrul Abadi, ada Novela Hardianto, kemudian ada Rasma Lupitasari, ada Samsul Hadi dan Tony Ardika, kemudian ada Yanto Susilo, dan yang terakhir ada saudari Yunita Ayu Lestari. Baik, dimanapun kalian berada ya, semoga kalian dalam kondisi yang sehat, dalam keadaan yang baik-baik saja, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk di materi, sedikit saya memberikan gambaran tentang materi hari ini. Di sini nanti saya akan membahas materi yang sudah saya jelaskan pada waktu itu, dan ada yang belum. Jadi untuk mengingat kembali saja tentang materi-materi yang ada di belajar dan pembelajaran, karena kita juga sudah lama libur ya, atau stay at home itu. Jadi karena sudah lama dan kita kembali kuliah lagi, akan tetapi dengan menggunakan media daring. Jadi kita akan sedikit mengulas kembali tentang materi di belajar dan pembelajaran. Tidak lama tentang pembahasan materi ini, nanti saya akan percepat dan singkat, cepat dan jelas itu ya. Langsung saja kita masuk di belajar pembelajaran. Jadi kalian masih ingat ya tentang apa itu belajar dan apa itu pembelajaran. Di sini saya mengulang kembali tentang materi ini karena ya untuk mengingat meskipun ini pernah kita bahas pada waktu itu.
Di materi belajar pembelajaran ini, pengertian dari belajar itu merupakan suatu proses perubahan, suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu atau seseorang untuk suatu perubahan dan tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, kemudian dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Itu merupakan pengertian dari belajar. Intinya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari tidak memiliki sikap menjadi memiliki sikap yang benar. Itu pengertian dari belajar. Belajar itu sendiri tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi yang disampaikan ya, namun bagaimana melibatkan individu itu secara aktif untuk membuat ataupun merevisi hasil belajar yang diterimanya menjadi suatu pengalaman yang bermanfaat bagi pribadinya. Jadi tidak hanya tahu menjadi tahu, tapi melibatkan secara aktif untuk membuat atau merevisi hasil belajar yang diterimanya menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi pribadi itu sendiri. Itu merupakan pengertian dari belajar. Sedangkan pembelajaran itu merupakan suatu sistem. Kalau pembelajaran itu merupakan suatu sistem yang membantu individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Jadi saya ulangi ya, pembelajaran itu merupakan suatu sistem yang membantu individu itu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Itu merupakan pembelajaran. Jadi itu tadi merupakan belajar dan pembelajaran pengertiannya. Saya percepat, jika nanti kurang jelas bisa diulangi ya videonya. Ya, ini teori ya. Jadi di dalam pembelajaran itu ada beberapa teori. Ada yang tahu ya apa itu pengertian dari teori? Jadi teori itu sendiri merupakan seperangkat asas ya, atau tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya itu membuat ide, kemudian ada konsep, kemudian ada prosedur, dan ada prinsip yang dapat dipelajari dan dianalisis, diuji kebenarannya. Itu merupakan teori. Jadi teori itu tidak mudah hanya mengucapkan sesuatu ya, tapi di dalam teori itu sendiri ada asas-asas yang di dalamnya itu ada idenya, ada konsep, dan prosedur prinsip yang dapat dipelajari itu dianalisis dan diuji kebenarannya. Jadi seperti penelitian gitu ya, itu diuji oleh ahlinya. Nah, jadi setelah beberapa prosedur itu sudah dilakukan, jadilah itu teori itu sendiri. Lanjutkan. Kemudian teori belajar ya. Teori belajar itu merupakan suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana pengaplikasian kegiatan belajar antara guru dan siswa. Kalian sudah bisa memahami ya, karena sudah sejak SD sampai SMA sudah mengenyam bangku pendidikan. Kemudian perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Jadi baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi misalnya di kelas tentang materi-materi, kalau di luar kelas misalnya tentang praktek-praktek, praktikum, atau kegiatan yang di luar kelas, bisa olahraga dan nah di dalam, nah ini jangan dilihat gambarnya ya, kalau ada guru saja kalian berjauhan, kalau nggak ada guru berdekatan. Ini bukan, ini maksudnya di dalam teori pembelajaran itu ada beberapa teori, yaitu ada teori-teori klasik dan teori belajar proses. Ini nanti kita akan membahas tentang teori-teori belajar klasik dan teori-teori belajar proses. Hanya ini saja karena kita persingkat ya waktunya. Teori-teori klasik ini ada beberapa pengertian ya tentang behavioristik, kemudian ada pengkondisian klasik, dan ada teori Gestalt. Ini merupakan teori-teori klasik. Nah, ada teori klasik dan teori belajar proses. Di teori klasik ada behavioristik, pengkondisian klasik, dan Gestalt. Sedangkan teori-teori belajar proses itu ada tentang langsung diberikan pujian oleh guru itu tersebut, karena dia itu merasa kritis, merasa antusias dalam materi yang disampaikan oleh guru. Itu jadi dia langsung diberikan
penghargaan atau pujian. Sedangkan penghapusan itu dilakukan dengan cara tidak memerlukan penguatan sama sekali atau tidak mengenakan respon yang akan muncul pada seseorang. Jadi contohnya seperti ini, dalam penghapusan ini hampir mirip dengan penghapusan yang sebelumnya. Misalnya siswa yang berbicara lucu, ingin berbicara lucu maksudnya, dengan maksud memancing teman-temannya, karena mau membuat lucu itu ya, bergurau misalnya, bergurau agar suasana kelas itu menjadi gaduh. Nah, kemudian dia dicuekin oleh gurunya, tidak diberikan sapaan oleh guru, bahkan guru tidak menghiraukannya, dicuekin. Jadi dengan demikian siswa yang bersangkutan akan merasa bahwa apa yang dilakukannya itu tidak berkenaan di hati gurunya. Jadi bahwa apa yang akan dilakukan itu seperti ini salah, membuat candaan tawaan itu salah, mungkin seperti itu, sehingga dia tidak akan melakukannya lagi. Makanya dari itu oleh guru dicuekin saja itu ya, bahwa itu tidak benar. Maka dari itu dia akan lama kelamaan tidak akan melakukan hal-hal yang seperti tadi. Kemudian ada percontohan atau modeling, ini tentang perilaku respon individu yang dilakukan dengan percontohan atau tingkah laku orang lain. Contohnya gini, seorang siswa itu menirukan guru yang jika berbicaranya itu keras, kemudian terstruktur, kemudian jelas, mudah dipahami, sistematis, tidak tergesa-gesa gitu ya. Itu akan dicontoh seseorang siswa dari sosok guru itu sendiri ya, dimana guru itu mampu menunjukkan tutur kata, menunjukkan sikap kemampuannya, kemudian menunjukkan kecerdasannya dan tingkah laku yang bisa dicontoh oleh siswanya. Jadi sebagai guru itu harus bisa menjadi percontohan atau modeling yang baik kepada siswanya. Itu merupakan teknik belajar dari teori Skinner tadi ya. Saya lanjutkan. Nah, ini yang terakhir, ini merupakan teori Gagner. Jadi menurut teori Gagner ini pandangan dari Gagner tentang belajar itu jadi menurut Gagner, teori mendefinisikan tentang pengertian belajar ya. Jadi teori Gagner ini mendefinisikan pengertian belajar secara formal, bahwa belajar itu menurutnya perubahan dalam disposisi atau kapabilitas manusia yang berlangsung selama satu masa atau selama satu waktu dan tidak semata-mata disebabkan oleh proses pertumbuhan. Jadi perubahan itu berbentuk perubahan tingkah laku gitu ya. Kemudian hal itu dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku sebelum belajar dan tingkah laku setelah belajar. Perubahan tingkah laku dapat berbentuk perubahan kapabilitas jenis kerja atau perubahan sikap, minat, atau nilai. Perubahan itu harus dapat bertahan selama periode waktu dan dapat dibedakan dengan perubahan karena pertumbuhan. Misalnya perubahan tinggi badan atau perkembangan otot dan lain-lain. Nah, di teori Gagner ini dia membagikan fase utama dalam proses belajar berlangsung itu ada 4 fase ya. Ada 4 fase utama ya, yaitu ada fase pengenalan atau apprehending phase, ada fase perolehan atau acquisition phase, atau fase penyimpanan storage phase, dan fase pemanggilan atau retrieval phase. Di fase pengenalan ini peserta didik memperhatikan stimulus tertentu, kemudian menangkap artinya dan memahami stimulus tersebut. Ini merupakan fase pengenalan. Ini bahwa berarti siswa belajar adalah suatu proses yang unik pada setiap siswa. Jadi sebagai akibatnya siswa itu bertanggung jawab terhadap belajarnya karena cara yang unik yang dia terima pada situasi belajar. Ini pengenalan. Kemudian fase perolehan itu merupakan
pengetahuan dari hubungan informasi yang diterima dengan pengetahuan sebelumnya. Itu fase penulisan. Dengan kata lain, fase ini siswa membentuk asosiasi-asosiasi antara informasi baru dan informasi lama. Sedangkan fase penyimpanan itu ada fase storage base. Fase penyimpanan ini merupakan penyimpanan informasi ya. Ada informasi yang disimpan dalam jangka pendek dan juga ada yang jangka panjang atau disimpan di dalam memori ingatan kita atau ingatan siswa. Jadi melalui pengulangan informasi dalam memori jangka pendek dapat dipindahkan ke memori jangka panjang. Sedangkan fase pemanggilan itu adalah fase mengingat kembali atau memanggil kembali informasi yang ada dalam memori. Jadi kita misalnya disuruh mengingat-ingat, nah itu kita menggali atau memanggil memori-memori yang sudah pernah kita simpan atau kita ingat kembali, untuk mengingat kembali misalnya. Saya lanjutkan. Nah, selesai. Jadi itu merupakan materi-materi yang bisa saya sampaikan di mata kuliah belajar pembelajaran. Jadi simpulan dari materi hari ini atau materi teori belajar itu bahwa teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya itu terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Jadi perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas itu merupakan teori belajar. Tapi teori belajar ini tidaklah semudah yang dikira ya. Jadi prosesnya teori belajar ini membutuhkan berbagai teori Skinner dan teori Robert Gagnon. Ini nanti kita akan bahas ya, teori-teori itu sendiri.